Halo, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya? Shalom. Kalian semua pasti dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Kalian siap untuk ibadah online pada hari ini? Oh ya, sebelumnya ada yang ingat hari ini tanggal 14 Februari. Biasanya kita adik-adik ingat hari ini kita biasanya merayakan hari Valentine. Happy Valentine semua, hari kasih sayang. Tapi kasih sayang bukan hanya cuma di hari ini aja 14 Februari. Setiap hari kita juga memberikan kasih sayang kita kepada orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi. Nah, Kak Regina percaya kalian semua dalam keadaan yang baik dan penuh sukacita dan selalu bersyukur karena Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kita. Kita masih bisa sehat, masih bisa mengikuti ibadah online dan bersama papa mama di rumah, kakak adik. Wah, sukacita ya. Seperti tema hari ini, meski kecil tapi jadi berkat. Adik-adik semua meskipun masih kecil bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Bukan berarti masih kecil, aku nggak bisa melakukan hal ini. Oh tidak, Tuhan Yesus malah memilih kita dari kita masih di kandungan mama, kita lahir. Tuhan Yesus sudah menetapkan kita dan memilih kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Pasti adik-adik mau kan? Untuk itu kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini ya. Kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Bila Tuhan memanggil, bagaimana jawab kalian? Music! Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, kita sudah menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Bagaimana dengan adik-adik semua? Menjawab panggilan Tuhan? Benar, kita harus menjawab panggilan Tuhan dengan ya Tuhan. Ya, aku mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Aku mau melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk aku lakukan. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian kita memulainya dengan berdoa ya.
Adik-adik sekarang duduk yang manis semua di rumah. Lipat tangan, tutup mata. Mari bersama Kak Regina kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga hari ini kami masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menjaga dan menyertai kami semua. Tuhan, terima kasih karena kami boleh berkumpul bersama meskipun secara online dan kami di rumah kami masing-masing. Kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan kiranya Tuhan siapkan hati kami nanti untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati ibadah online pada pagi hari ini, dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi sesuai tema kita pada kebaktian online hari ini, meski kecil tapi jadi berkat. Bagaimana meskipun kecil kok bisa jadi berkat? Kita bisa melakukan hal-hal yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Tidak harus kita melakukan hal-hal yang sulit. Misalnya, kita bisa membantu papa mama di rumah, meringankan pekerjaannya. Jangan buang sampah sembarangan. Bila selesai makan, kalian bisa membantu membawa piring ke dapur. Nah, misalnya yang besar bisa membantu menjaga adik. Itu adalah hal-hal yang bisa menjadi berkat meskipun kalian masih kecil ya. Kalau begitu, sekarang kita mau menyanyikan sebuah lagu yang akan membuat kita menjadi semangat untuk bisa semakin jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Biar aku kecil. Music. Biar aku kecil, biar kita kecil, harus bisa jadi berkat. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Aku jadi kuat. Aku jadi kuat.
adik-adik, seperti lagu tadi, biar kita masih kecil, kita belajar untuk taat. Kalau kita belajar taat, nantinya meski kita masih kecil, kita bisa jadi berkat. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Kita akan nyanyikan bersama-sama lagu Into My Heart. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah online ini, sehingga kami bersama boleh memuji nama Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan siapkan hati kami supaya kami bisa mengerti dan dapat melaksanakan firman-Mu di setiap kehidupan kami. Tuhan berkati juga untuk Bu Ratna yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan beri hikmat daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam teman-teman sekolah minggu yang terkasih. Selamat hari Minggu. Jumpa kembali dalam ibadah anak di GKI Dharma Permai. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu? Puji Tuhan. Ibu harap kalian dalam kondisi sehat. Begitu juga Papa, Mama, adik, kakak, oma, opa, om, tante, dan semua anggota keluarga lainnya. Bagaimana? Apakah kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Teman-teman sekolah minggu yang terkasih, bagaimana sikap kita jika kita sedang mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita sambil makan seenaknya? Atau apakah kita sambil jalan-jalan dan lari-lari? Tentunya tidak ya. Nah, sekarang kita duduk yang manis. Dan juga jangan lupa disiapkan Alkitabnya. Tetapi sebelum itu, Ibu mengajak kalian untuk menyimak video klip berikut. Ngapain, Pak? Lagi masukin
laki-laki karena panjang. Juga ayat 12 jauh timur dari barat demikianlah dijauhkannya dari perlambatan kita. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Everyone was hungry, but there was no food in sight. The boy looked in his lunchbox at the little that he had. He wasn't sure what good it'd do. There were thousands to be fed, but he saw the twinkling eyes of Jesus, the kindness in his smile, and the boy cried out with the trust of a child. He said, Teman-teman sekolah minggu yang terkasih, terkadang kita merasa apa yang kita berikan dan kita persembahkan kepada Tuhan itu tidak berarti, karena persembahan dan pemberian kita itu tampak kecil. Padahal di dalam tangan Tuhan Yesus yang berkuasa, sekecil apapun pemberian dan persembahan kita, jika kita berikan dengan kesungguhan juga akan menjadi berkat dan membawa kebaikan bagi orang lain. Seperti mukjizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang yang akan kita baca dalam kitab Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-1 sampai 15. Bagi teman-teman, adik-adik di kelas kecil yang membacanya belum lancar, boleh dong didampingi papa, mama, orang tua atau walinya. Yuk kita membacanya bersama-sama ya. Kitab Yohanes pasal 6 ayat yang ke-1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang."
Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ketika itu Tuhan Yesus dan para murid berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu di daerah Betsaida. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Mereka sudah lama mengikuti Tuhan Yesus dan para muridnya, dan tibalah waktunya untuk makan siang. Ketika Tuhan Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Tuhan Yesus kepada salah satu muridnya, yaitu Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini makan?" "Waduh," pikir Filipus sambil menjawab, "roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup untuk mereka, Guru," jawab Filipus. "Sekalipun mereka mendapat sepotong kecil saja." Teman-teman, 200 dinar senilai dengan 15 juta ya kalau sekarang. Kemudian Filipus menjawab lagi pula, daerah ini, tempat ini adalah penuh dengan batu cadas, gunung-gunung dan pegunungan yang tinggi, sehingga tidak ada orang yang jualan, Guru. Lalu salah satu murid Tuhan Yesus yang lain, yaitu Andreas, mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa ada seorang anak kecil memiliki 5 roti dan 2 ikan. Apakah artinya 5 roti dan 2 ikan jika dibandingkan dengan jumlah orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus itu 5.000 orang? Jangankan yang 5 roti, 1, 2, 3, 4, 5 dan 2 ekor ikan. Yang 200 dinar saja pun ya, yang senilai 15 juta nilainya juga belum cukup untuk memberi makan bagi mereka. Lalu Tuhan Yesus hanya meminta kepada para muridnya untuk menyuruh orang-orang banyak tersebut itu duduk. Kebetulan teman-teman sekolah minggu yang terkasih, daerah Betsaida itu meskipun pegunungan-pegunungan cadas, tetapi ada di tengah-tengahnya ada seperti padang rumput. Mereka orang banyak itu disuruh para muridnya untuk duduk di situ. Kemudian Tuhan Yesus juga menyuruh Andreas untuk membawa pemberian dan persembahan anak kecil tersebut kepadanya. Kemudian Tuhan Yesus mengucap syukur dan membagikannya kepada orang banyak. Makanan bisa dibagi kepada semua orang banyak tersebut, kepada semua orang tanpa terkecuali. Ketika orang banyak telah kenyang, Tuhan Yesus berkata, "Kumpulkanlah sisanya, jangan ada yang dibuang." Para murid pun mengumpulkannya, teman-teman, dan sisanya 12 keranjang. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow, masih sisa 12 keranjang. Teman-teman sekolah minggu yang terkasih, mari kita perhatikan di sini. Mari kita melihat sikap anak kecil itu. Meskipun ia tidak memiliki banyak, hanya 5 roti dan 2 ikan, tetapi dengan kesungguhan ia mempersembahkannya kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Sungguh ajaib, bisa menjadi berkat bagi 5.000 orang. Tuhan Yesus luar biasa. Nah, teman-teman sekolah minggu yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita juga merasa ya, apa yang telah kita berikan, apa yang telah kita persembahkan kepada Tuhan, terkadang kita merasa kok sedikit sekali ya, kadang terasa tampaknya sangat kecil. Tapi teman-teman, percayalah, di tangan Tuhan, sekecil apapun pemberian dan persembahan kita, di tangan Tuhan akan menjadi berkat bagi orang banyak. Tiba saatnya kita ke ayat super. Boleh dong dihafalkan dan menjadi ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kali ini bagi adik-adik yang di kelas kecil adalah 2 Korintus 8 ayat 12a. Sedangkan teman-teman yang di kelas besar, ayat hafalannya adalah 2 Korintus 8 ayat 12. Teman-teman yang terkasih, tiba saatnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang sungguh mengingatkan kami, dan kami boleh melihat bahwa Engkau sungguh berkuasa, Engkau sanggup melakukan mukjizat, dan kami tahu jika Engkau sanggup melakukan mukjizat 5 roti dan 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang, bahkan masih sisa 12 keranjang di daerah Betsaida. Engkau juga sanggup mengadakan mukjizat pada saat ini. Tuhan, tolong supaya kami juga tidak berputus asa dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada, terutama di masa pandemi ini ya Tuhan. Tuhan, kami masih bisa memperhatikan yang lain. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah sumber berkat sejati. Di tangan-Mu, meskipun persembahan dan pemberian kami tampak kecil, tetapi di tangan-Mu boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan menginginkan agar kami senantiasa percaya dan tetap berharap kepada-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman sekolah minggu yang terkasih, aktivitas kali ini adalah bagi teman-teman kelas besar, kita akan mencoba membuat keranjang anyaman dari potongan botol aqua yang dianyam dengan benang wol. Sedangkan bagi teman-teman adik-adik di kelas kecil, kita akan membuat keranjang berupa piring kertas yang berisi 5 roti dan 2 ikan. Selamat mencoba ya teman-teman. Teman-teman boleh melakukannya dan melaksanakannya dengan penuh sukacita.
kalian sudah mendengarkan firman Tuhan? Pasti kalian mendengarkan dengan baik ya. Karena Gina percaya kalian sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana diceritakan bagaimana melalui seorang anak kecil. Anak ini hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dia bisa jadi berkat bagi orang lain karena Tuhan Yesus yang memberkati 5 roti dan 2 ikan tersebut. Sehingga bisa memberi makan berapa? 5.000 orang. Wah, berarti meskipun kalian masih kecil, kalian juga harus punya iman yang besar, punya hati yang mau untuk bisa menjadi berkat dimanapun kalian berada. Meskipun saat ini pandemi, kalian di rumah, kalian harus bisa menjadi berkat buat orang-orang di rumah, buat papa mama, buat mbak, kakak adik, oma opa, semuanya orang-orang yang sangat mengasihi kalian. Oke, untuk mengamini firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, marilah bersama-sama kita menyanyi lagu 5 roti dan 2 ikan. Music! Nah, adik-adik, tak terasa ibadah online sudah selesai. Untuk itu, ayo kita berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami semua, sehingga kami dapat beribadah dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih karena kami boleh memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau belajar meski kami kecil, kami mau bisa menjadi berkat. Kiranya Tuhan tuntun kami, Tuhan sertai kami, sehingga kami senantiasa dalam kehidupan kami bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, kiranya Tuhan sertai juga dan berkati papa mama kami dan semua orang yang kami kasih, supaya mereka semua dalam keadaan sehat, tak kurang dari suatu apapun. Dan juga kami terus berdoa, biarlah
pandemik ini dapat segera berakhir seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Oke adik-adik, ibadah online hari ini sudah selesai. Kari Gina berharap kalian tetap setia kepada Tuhan, rajin berdoa, membaca Alkitab, memuji Tuhan, dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Cuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga kebersihan. Meski kita masih kecil, kita mau belajar juga untuk bisa menjadi berkat. Selamat hari Minggu adik-adik. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.